Kalau dilihat ini termasuk cepet ya. Ini burung yang tempo hari aku buat konten itu kan bulunya copot-copot. Ini sekarang teman-teman bisa lihat untuk bulu ekornya ya udah tumbuh dan lengkap ya. Ini burung dari mutasi trotol teman-teman ya. Lihat tuh, ekornya udah segitu. Padahal tempo hari itu masih sangat pendek dan bulu sayap itu kan masih ada beberapa gitu ya yang belum jatuh. Sekarang udah tuntas nih ya, udah selesai, tinggal dokor aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam. Di video kali ini saya mau bahas masalah mabung. Akhir-akhir ini memang banyak sekali dari teman-teman itu menanyakan burungnya yang katanya gagal mabung, burungnya nggak lancar mabungnya, burungnya sulit mutasi, gagal mutasi, terlalu lama proses mutasinya. Itu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di konten YouTube ya. Oke, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah mabung ini kan urusan yang krusial, dimana burung mabung tidak tuntas itu masalah ya teman-teman. Tempo hari kan saya ke Kopdar SMM ya, dimana di situ saya mewawancarai Kogun. Jadi Kogun ini adalah pemilik awal dari Lambada Reborn. Mungkin untuk teman-teman yang setahun yang lalu mengikuti berita dari SMM, teman-teman pasti tahulah dengan yang namanya Lambada Reborn. Tetapi setelah itu Lambada Reborn ini ada masalah. Ya, parkir dulu agak lama, nggak normalnya burung mabung ya, karena burung mabung itu antara 2 sampai 3 bulan untuk panjang ekor seukuran Lambada Reborn ya. Cuman parkir itu ternyata sampai 6 bulan. Nah, cukup lama kan. Nah, teman-teman, jauh sebelum Lambada Reborn ini bermasalah, saya pernah membahas Lambada Reborn, di mana di situ waktu dia main itu ada patuk sayap dan dia ada patuk ring. Di situ saya prediksikan di mana satu dia burung muda dan kelihatannya memang warna ya dari Lambada itu sendiri. Saya menebak waktu itu burung ini mau mabung gitu teman-teman ya, atau dalam waktu dekat dia pasti akan mabung. Nah, ternyata benar apa yang saya tebak teman-teman ya. Jadi dulu sewaktu saya video itu saya bahas juga bagaimana tipikal Lambada Reborn ya, burungnya bagus. Kalau dia kerja itu teman-teman, dia main itu kan durasi dapat dan materi yang dia keluarkan itu panjang-panjang. Dan burung memang untuk gayanya sendiri terkesan bahwa burung itu burung yang vektor, yang dia bunyi itu untuk menyerang. Dia punya gaya. Suka saya dengan gaya si Lambada Reborn ini. Hanya saja di situ kan saya paham Lambada Reborn burung muda, dan kalau saya lihat dari sesi pertama ke sesi kedua burung itu digantangkan, memang ada sedikit perubahan performa. Artinya itulah menggambarkan burung muda ya. Dengan kerja awal tuh pasti orang semua pasti suka lah. Oke ya. Nah, di waktu itu saya melihat memang waktu dia kerja, maka saya terus akhirnya membahas Lambada Reborn itu karena saya melihat dia ada patuk ring dan patuk sayap. Oke teman-teman, di saat kita mempunyai burung dengan karakter Victor yang tinggi, dengan temperamen yang tinggi, birahinya datar, burungnya punya semangat tarung yang kuat, apalagi dia di usia muda, kayaknya sesuatu yang membayang-bayangi itu
adalah masalah mabung kering, ya kan? Mabung kering yang disebabkan karena dia sudah waktunya mabung, tetapi karena dia mempunyai birahi dan keinginan tarung yang masih kuat, akhirnya dia mempertahankan. Yang terjadi, dia juga tidak bisa membohongi dari siklus tahunan dia akan jatuhkan bulu. Tetapi akhirnya apa? Bulu yang dia jatuhkan itu tidak maksimal karena dia mempertahankan itu, karena dia masih punya keinginan tarung yang kuat. Itu pernah saya bahas lah, untuk bukan hanya Lambada Rebon, tetapi saya juga memberikan solusi kepada teman-teman yang dirasa mempunyai burung dengan tipe kal seperti mana burung yang mempunyai temperamen tinggi, keinginan tarung kuat, birahi dangkal gitu ya. Itu ya agak diperhatikan lah ya. Karena inilah ya yang menyebabkan burung nanti masalahnya adalah mabung kering. Teman-teman, kebanyakan memang burung mabung kering ya, itu terjadi pada burung-burung bagus sebenarnya. Ya, teman-teman mungkin tahu ada nama burung yang lagi moncer setahun gitu ya, terus tiba-tiba nggak ada gitu. Tiba-tiba aja hilang. Ya seperti mana Lambada Rebon, 6 bulan cukup lama dia parkir itu ya. Ya kan jelas yang punya kan Pak Dayat sendiri juga pernah bikin kontennya bahwa Lambada Rebon itu bermasalah dengan bulu. Oke teman-teman, kita tinggalkan Lambada Rebon. Yang penting Lambada Rebon sudah kondisi lagi, sudah bagus lagi, siap bertarung lagi gitu ya. Nah sekarang kita membahas bagaimana sih mengatasi supaya burung bisa mabung dengan tuntas, dengan waktu yang cepat. Bukan yang penting mabung, tetapi anggaplah mabung itu penting. Jangan sampai burung-burung yang setelah mabung itu jadi nggak karu-karuan. Karena pada pengertiannya kita bicara umumnya pemain murai batu yang sudah cukup lama menggeluti dunia burung, khususnya murai batu ini, mereka itu punya anggapan bahwa di saat burung setelah mabung itu upgrade sebenarnya, ada sesuatu yang ditambah. Hal yang paling kelihatan adalah pemasteran, kan begitu pengertiannya. Tetapi di luar itu semua juga teman-teman, ada pemain-pemain itu yang meyakini dan menganggap ini adalah cara yang paling efektif untuk merestart ulang lah, pengertiannya seperti itu, di mana mereka mendapati burung dengan settingan yang sulit, dikasih ini, kasih itu, kasih anu, nggak ketemu tuh ya, burungnya nggak ketemu, tetap aja nggak enak kerjanya. Ya hal yang jadikan solusi untuk itu yaitu memaksa burung untuk mabung, ya, atau menunggu burung itu mabung, ya waktunya mabung dia mabung. Ya, jadi di saat sulit untuk menemukan settingan, hal yang paling indah adalah menunggu dia mabung, karena kebanyakan burung setelah mabung itu tambah bener, tambah bagus. Harusnya memang seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang membuat burung akhirnya jadi nggak bagus gitu ya? Teman-teman, di saat kita mendapati burung dengan karakter, ya gambarannya seperti mana Lambada Rebon gitu ya, teman-teman harus pahami itu. Dan ada momen-momen tertentu di mana kita menurunkan birahinya supaya apa? Supaya dia tidak mempunyai semangat tarung yang kuat, agar dia tidak mempunyai keinginan bersaing, dan dia tidak menganggap sesuatu yang sedikit mengganggu ini menjadi sesuatu yang mengancam. Ya, pengertiannya kalau burung masa mabuk itu sudah mungkin alami dari burung teman-teman. Kalau kita belajar burung di alam, di mana dia musim mabung nih ya, kalau di alam dulu tuh teman-teman ya, setahu saya nih, jadi kalau saya ini kan taunya murai batu dari sejak kecil, di mana ada musim trotol, ya itu dapatnya trotol semua, penjaring gitu ya. Di mana ada musim mabung, nanti kepalanya itu ya mulai ganti bulu, ya mulai ada menumbuhkan bulu ya. Biasanya
itu musim mabung. Ya, jadi memang siklus tahunan ini serentak biasanya teman-teman kalau itu di alam. Nah, ini jadi tidak sesuatu yang serentak karena ya burung kan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan rawatan dari setiap-tiap individu. Akhirnya ada yang burung mabung di bulan Januari, ada di Februari, ada di bulan Agustus dan sebagainya. Gitu ya. Ada burung yang mabung di bulan penghujan, ada yang burung mabung di bulan kering. Oke, teman-teman. Nah, kalau burung dengan tipikalnya dia itu temperamen tinggi, semangat tarung yang kuat, kita turunkan dulu lah birahinya. Dan kita ungsikan burung itu. Tahu burung dengan keinginan tarung yang kuat, di rumah banyak murai batu, ya dia pasti akan berusaha untuk, walaupun dalam keadaan yang nggak fit, gitu ya, tetap pengennya bersaing. Nah, ini juga akan jatuh suatu masalah kalau ini berlarut-larut, akhirnya nanggung. Udah dia nggak bisa mabung karena dia coba untuk mempertahankan, kondisinya memang turun karena memang kita turunkan settingan. Yang terjadi apa? Dia keinginan tarungnya masih kuat, tetapi dia tidak bisa melawan dengan maksimal, malah bisa jatuh mental. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan burung-burung setelah dia mabung jadi nggak bener. Ya, tadinya fiktornya bagus, saat dia setelah mabung digantangkan, dia tekuk leher. Ada seperti itu. Ada yang ngelowo-ngelowo, ada yang nggak berani mengancam, mainnya hanya main durasi. Itu tadi ya. Jadi diawali dari karakternya memang dia itu kuat, tetapi ya mungkin kondisi ya. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Kalau burung seperti ini ya diasingkan saja. Gitu teman-teman ya. Itu cara yang paling efektif. Terserah teman-teman lah caranya bagaimana mengondisikan ya, supaya burung yang menjelang mabung ini tadi tidak mendengar tantangan-tantangan dari burung-burung yang lagi sehat-sehatnya. Gitu ya. Itu yang penting itu. Nah, teman-teman, sekarang untuk burung yang waktunya mabung tetapi dia tidak cepat dalam proses mabungnya, artinya saat dia menjatuhkan bulu itu tidak cepat karena rawatan yang salah. Ya. Jadi fenomena hari ini teman-teman sebenarnya itu dari dulu juga seperti itu. Hanya saja sekarang ini kan memang betul-betul murai batu itu booming, banyak orang-orang yang berduit, banyak orang-orang muda yang entah itu di awal dari pemain burung atau tidak, yang mereka ternyata tertarik dalam mendalami lomba burung, khususnya murai batu, akhirnya mereka beli. Ini kan mereka tidak mempunyai bekal ya. Burung itu siklusnya mabung itu tahunan. Kalau mabung itu harusnya seperti apa, pengondisian baik seperti apa, rawatannya seperti apa. Mereka ya yang penting dirawat aja lah. Tahu burung beli bagus, beli ratusan juta karena ini burung prestasi, digantangkan sampai berprestasi terus menerus. Waktunya mabung nggak nyadar, tetap dikondisikan, nanti terus akhirnya ada perubahan di kondisi itu karena dia nggak paham. Dia nggak tahu, akhirnya tetap aja burung itu coba untuk dikondisikan ya, padahal sebenarnya burung menjelang mabung itu ada penurunan performa, tetapi tetap aja di setting, ada penjemuran. Nah, inilah yang akhirnya jadi gagal mabung gitu ya. Ada rawatan harian, ini burung udah jatuhkan bulu tetapi tetap teman-teman jemur gitu ya. Itu ya salah satunya yang menghambat akhirnya burung ini nggak mabung-mabung, jatuhnya cuman sulam. Ya, wong ada rawatan itu aja. Kalau burungnya itu punya keinginan tarung yang kuat, ya dia tetap kondisi, berusaha untuk mengkondisikan, berusaha untuk semangat, ya. Jadi karena rawatan inilah yang akhirnya menghambat burung prosesnya mabung. Ya mungkin memang dia bisa lah ya, tapi ini sesuatu yang normal saja ya, yang kebanyakan terjadi di saat burung mabung kok tetap ada rawatan seperti mana penjemuran. Yang terjadi burung itu pasti gagal mabung, itu sudah dipastikan gitu ya. Kalaupun nggak gagal mabung, mabungnya lama ya, maka saya tadi katakan
Bukan yang penting mabung, tetapi mabung itu penting. Itu harus dipahami dulu. Artinya kalau mabung itu penting, harus cepat untuk jatuhkan bulunya, secara otomatis akan cepat untuk menumbuhkan bulunya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi itulah yang paling penting untuk urusan bulu ini, supaya nantinya teman-teman tidak menghadapi permasalahan-permasalahan yang burungnya nggak kondisi, sulit birahi, sulit nampil, nggak nampil lagi, jatuh mental, dan sebagainya. Gara-gara setelah mabung ini tadi teman-teman, maka yang harus diperhatikan betul, mabung itu sesuatu yang krusial. Nah, karena saya berusaha lah ya untuk menampung apa yang teman-teman tanya kepada saya. Akhirnya saya paham dengan keinginan dari teman-teman. Tetapi ya itu tadi, ada pakem-pakem yang memang betul-betul teman-teman juga harus perhatikan. Ya seperti mana pengondisian yang tepat, tidak perlu banyak perawatan atau perawatan seperti mana penjemuran tidak usah diberikan. Insya Allah burung teman-teman akan lancar dalam proses mabungnya. Nah, untuk teman-teman yang ya namanya pemain kan sesuatunya pinginnya cepat gitu ya, untuk membantu supaya burung cepat rontok bulu ya, entah itu burung yang normal ya, ini sih saran saya untuk burung yang dia bermasalah dengan mabung. Jadi kalau untuk burung-burung yang normal, wah itu malah lebih enak teman-teman. Orang yang nggak normal aja mudah untuk diselesaikan, apalagi yang normal. Kalau teman-teman pinginnya cepat, teman-teman bisa berikan suplemen ya, entah itu burung dari trotol ke pastol, burung dari merah ke merah, burung dari remaja ke dewasa, burung dewasa ke dewasa, urusannya bulu. Jadi teman-teman bisa gunakan total ngurak. Contoh total nguraknya seperti ini teman-teman. Nih ya, total ngurak. Nah, total ngurak ini cara pakainya gimana? Teman-teman bisa campur ke kroto, bisa dikasih ke air juga bisa. Di sini ada cara pemakaiannya, terus fungsinya untuk apa. Nah, teman-teman, total ngurak ini kan suplemen, di mana dia itu membantu untuk burung supaya cepat untuk mabung, ya. Bukan hanya cepat untuk menjatuhkan bulunya, tetapi dia itu akan cepat untuk menumbuhkan bulunya. Bulu itu akan tumbuh dengan cepat tuh. Dan plusnya apalagi teman-teman? Ya seperti mana yang sudah beberapa kali aku bahas ya. Selain dia cepat, tumbuhnya bagus. Bagus tuh meliputi seperti mana tekstur dan ukuran. Teksturnya tebal, ukurannya sesuai dengan ukuran dari burung itu ya. Jatahnya seberapa? Jangan teman-teman minta burung ras Lampung minta seperti mana ras Singapura yang panjangnya sampai 30 cm ya. Jadi pengertiannya dia normal ya, panjang maksimal sesuai dengan jatah dia. Gitu teman-teman ya. Dan diharapkan apa? Bulu itu juga awet sampai menjelang dia mabung lagi. Gitu. Nah, ini sangat bagus juga untuk teman-teman yang mungkin settingan untuk burungnya itu menggunakan ulat kandang. Teman-teman kasih. Gitu, teman-teman ya. Itu tadi pembahasan untuk kali ini. Untuk urusan mabung ini, teman-teman harus betul-betul menganggap bahwa ini adalah urusan yang penting. Jangan digampangin. Karena kalau teman-teman gampangin ini, ya nggak perlu teman-teman pikirkan dengan wah gitu ya. Yang penting teman-teman paham aja dulu lah bahwa mabung ini adalah urusan yang krusial, dan mabung ini penting, bukan yang penting mabung. Dan apalagi teman-teman, burung mabung tidak tuntas adalah masalah. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.